Ada momen di mana tubuh tahu sebelum pikiran menyadari. Kamu duduk, napas melambat, tangan diam di atas meja. Tidak ada yang berubah di luar, tapi ada sesuatu di dalam yang berhenti bergetar. Bukan karena kamu lelah, bukan karena kamu menyerah. Hanya karena ada jeda kecil yang muncul dengan sendirinya. Seperti saat kamu berhenti di tengah jalan. Bukan karena tersesat, tapi karena kaki memutuskan untuk berdiri sebentar. Tidak ada drama di sini. Tidak ada kesadaran besar yang meledak-ledak. Hanya tubuh yang tahu kapan saatnya untuk tidak melanjutkan dulu. Mungkin kamu sedang minum kopi. Mungkin kamu sedang menatap jendela. Mungkin kamu hanya duduk tanpa melakukan apa-apa. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, itu terasa normal. Kita terbiasa dengan narasi yang mengatakan bahwa hidup harus terus bergerak. Kalau berhenti, kamu tertinggal. Kalau diam, kamu kalah. Kalau tidak mengejar, kamu tidak serius. Tapi kenyataannya tidak pernah sesederhana itu. Hidup bukan lintasan lurus dengan garis finish yang jelas. Ada hari di mana kamu produktif, dan ada hari di mana kamu hanya bisa menatap layar tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Ada minggu di mana semuanya berjalan dengan lancar, dan ada minggu di mana kamu merasa seperti berjalan di tempat. Itu bukan kegagalan. Itu bukan tanda bahwa ada yang salah dengan caramu hidup. Kadang kita terlalu cepat menghakimi diri sendiri, merasa bahwa setiap jeda adalah kemunduran, setiap ketidakpastian adalah bukti bahwa kita tidak cukup kuat, tidak cukup disiplin, tidak cukup fokus. Padahal, ketidaksempurnaan itu adalah bagian dari bagaimana kehidupan bekerja. Tidak semua fase harus penuh pencapaian. Tidak semua hari harus terasa bermakna atau produktif. Ada momen di mana kamu hanya ada, tanpa harus menjadi apa-apa. Dan itu tidak mengurangi nilaimu. Itu tidak membuat perjalananmu kurang valid. Itu hanya membuat kamu manusia. Kita sering lupa bahwa kehidupan memiliki iramanya sendiri. Ada pasang dan surut. Ada saat untuk bergerak cepat, dan ada saat untuk melambat. Keduanya sama pentingnya. Keduanya sama dibutuhkan. Tapi kita hidup dalam budaya yang hanya menghargai satu arah. Maju, cepat, lebih tinggi, lebih banyak. Dan ketika tubuh atau pikiran kita meminta untuk berhenti sebentar, kita merasa bersalah. Seolah-olah kita mengkhianati diri sendiri hanya karena tidak terus berlari. Yang sering terlupakan adalah bahwa ambisi dan istirahat bisa ada bersamaan. Kamu bisa punya tujuan tanpa harus berlari tanpa henti. Kamu bisa menginginkan sesuatu tanpa harus merasa bersalah saat tidak sedang mengejarnya. Ada ruang untuk keduanya. Ada ruang untuk bergerak dan ada ruang untuk diam. Keduanya tidak saling membatalkan. Keduanya adalah bagian dari ritme yang sama. Ketika kamu memberi diri sendiri izin untuk berhenti, bukan berarti kamu kehilangan arah. Justru disitulah kamu mulai melihat dengan lebih jelas. Karena gerakan tanpa kesadaran hanya membuat kamu sibuk, bukan membawa kamu lebih dekat pada apa yang sebenarnya penting. Dan kadang, yang paling sulit adalah membedakan antara kesibukan dengan kemajuan. Keduanya terlihat sama dari luar, tapi terasa sangat berbeda dari dalam. Ada perbedaan antara bergerak karena kamu tahu kemana kamu pergi, dan bergerak karena kamu takut berhenti. Yang pertama terasa seperti pilihan, yang kedua terasa seperti pelarian. Dan tubuhmu tahu bedanya, meski pikiranmu mungkin tidak mau mengakui. Karena berhenti dalam konteks ini bukan soal berhenti selamanya, bukan soal menyerah pada apa yang penting bagimu. Berhenti di sini adalah soal memberi dirimu ruang untuk bernapas, untuk melihat, untuk memastikan bahwa langkah berikutnya adalah langkah yang kamu pilih, bukan langkah yang kamu ambil karena panik atau tekanan. Hidup bukan soal memilih antara maju
atau berhenti. Hidup adalah tentang tahu kapan melakukan keduanya. Dan tidak ada aturan baku untuk itu. Tidak ada formula yang bisa diterapkan di semua situasi. Hanya ada apa yang terasa benar di waktu tertentu, untuk situasi tertentu, untuk dirimu yang sekarang. Bukan untuk dirimu kemarin, bukan untuk dirimu nanti, bukan untuk versi idealmu yang ada di kepalamu. Ada perbedaan antara hidup dengan niat dan hidup dengan tekanan. Keduanya bisa terlihat serupa. Keduanya melibatkan usaha. Keduanya melibatkan pilihan. Keduanya melibatkan tanggung jawab. Tapi yang satu terasa seperti mengalir, yang lain terasa seperti dipaksa. Dan tubuh tahu bedanya, meski pikiran sering mengabaikan sinyal-sinyal kecil yang diberikan tubuh setiap hari. Saat kamu berhenti sebentar, kamu mulai mendengar hal-hal kecil yang biasanya tenggelam di tengah kebisingan. Seperti cara kamu berbicara pada diri sendiri. Seperti alasan sebenarnya kenapa kamu melakukan sesuatu. Seperti apakah kamu memilih ini karena kamu mau atau karena kamu merasa harus. Dan perbedaan itu kecil, hampir tidak terlihat dari luar, tapi efeknya sangat besar dalam jangka panjang. Ambil contoh sederhana, kamu bekerja, kamu punya tanggung jawab, kamu butuh uang untuk hidup. Itu semua nyata, itu semua valid. Tapi cara kamu berhubungan dengan pekerjaan itu bisa sangat berbeda, tergantung dari mana kamu melihatnya. Kalau kamu melihatnya sebagai sesuatu yang harus kamu lakukan agar hidup tidak berantakan, rasanya berat. Setiap hari terasa seperti beban yang harus dipikul. Kalau kamu melihatnya sebagai bagian dari cara kamu hidup sekarang, dengan segala keterbatasan dan kemungkinannya, rasanya lebih ringan. Bukan karena pekerjaannya berubah, bukan karena tanggung jawabnya berkurang, tapi karena caramu hadir di dalamnya berubah. Dan uang, sebagai contoh lain, bukan musuh, bukan juga penyelamat. Uang adalah alat. Kamu butuh uang untuk makan, untuk tempat tinggal, untuk hal-hal yang masuk akal dalam kehidupan sehari-hari. Tapi uang bukan jawaban untuk perasaan kosong. Uang tidak mengisi kekosongan internal. Uang tidak membuat hidupmu tiba-tiba terasa utuh atau bermakna. Yang membuat hidupmu terasa lebih utuh adalah saat kamu hadir di dalamnya, dengan uang atau tanpa uang, dengan pencapaian atau tanpa pencapaian, dengan rencana besar atau tanpa rencana sama sekali. Kadang yang paling sulit adalah menerima bahwa kamu sudah cukup sekarang, bukan nanti saat kamu punya lebih banyak, bukan saat kamu lebih siap, bukan saat semua masalahmu terselesaikan. Sekarang, dengan semua yang belum selesai, dengan semua yang masih kacau, dengan semua yang belum jelas, kamu sudah cukup untuk hadir di hari ini. Kamu sudah cukup untuk membuat keputusan kecil yang terasa jujur. Kamu sudah cukup untuk hidup tanpa harus terus membuktikan sesuatu pada dirimu sendiri atau pada orang lain. Ini bukan soal berhenti berusaha. Ini bukan soal menjadi pasif atau menyerah pada keadaan. Ini soal berhenti merasa bahwa usahamu tidak pernah cukup. Karena perasaan itu tidak pernah hilang dengan pencapaian. Tidak peduli seberapa banyak kamu capai, kalau dasarnya adalah perasaan "aku belum cukup", maka tidak akan pernah ada titik di mana kamu merasa cukup. Perasaan itu hanya hilang saat kamu berhenti mengukur dirimu dengan standar yang tidak pernah bisa kamu penuhi. Standar yang selalu bergeser setiap kali kamu mendekat. Dan di tengah semua ini, ada ruang kecil untuk hal sederhana. Tombol suka kalau kamu merasa ini berguna untuk hari ini. Tombol langganan kalau kamu ingin mendengar lagi di waktu yang akan datang. Tidak ada yang dramatis di sini. Tidak ada janji besar. Hanya kontinuitas. Hanya tanda bahwa kamu memilih untuk tetap hadir dengan caramu sendiri. Keputusan kecil itu penting, bukan karena satu keputusan kecil akan mengubah segalanya dalam sekejap,
tapi karena keputusan kecil yang konsisten membentuk cara kamu hidup. Cara kamu memilih untuk bangun di pagi hari. Cara kamu memilih untuk tidak memaksakan sesuatu yang tidak terasa benar. Cara kamu memilih untuk percaya bahwa hari ini bisa berjalan tanpa harus sempurna. Semua itu dimulai dari hal kecil. Dan semua itu adalah bagian dari apa yang membuat hidup terasa lebih koheren, lebih utuh, lebih seperti milikmu sendiri. Saat kamu berhenti berlari, kamu tidak kehilangan momentum, kamu tidak kehilangan arah. Kamu hanya mulai bergerak dengan cara yang lebih sadar. Dengan cara yang lebih sesuai dengan siapa kamu sekarang. Bukan siapa yang orang lain harapkan. Bukan siapa yang kamu kira harus kamu jadi berdasarkan standar di luar sana. Hanya kamu, dengan segala keterbatasan dan kekuatanmu, hadir di waktu ini, di tempat ini, dengan pilihan-pilihan kecil yang kamu buat setiap hari. Tidak ada yang spektakuler dalam hal ini. Tidak ada momen transformasi besar. Hanya pergeseran kecil dalam cara kamu melihat dan merespons kehidupan. Dan kadang, hal kecil itulah yang paling berarti. Ada latihan kecil yang bisa kamu lakukan atau tidak. Terserah. Ini bukan instruksi wajib. Ini bukan teknik yang harus dikuasai. Ini hanya kemungkinan, hanya tawaran untuk mencoba sesuatu yang sangat sederhana. Duduk, bernapas. Rasakan napas masuk, napas keluar. Tidak perlu dalam, tidak perlu sempurna, tidak perlu terhitung. Hanya napas, seperti biasa. Napas yang sudah kamu lakukan sejak lahir tanpa harus diajari. Lalu katakan dalam hati, pelan, tanpa tekanan, tanpa harus terdengar sempurna, aku di sini. Bukan, aku harus di sini. Bukan, aku ingin di sini. Bukan, aku mencoba untuk di sini. Hanya, aku di sini. Itu saja. Tidak ada yang harus terjadi setelahnya. Tidak ada perasaan besar yang harus muncul. Tidak ada pencerahan yang harus datang. Hanya pengakuan sederhana bahwa kamu ada. Sekarang. Dengan semua yang ada dan semua yang tidak ada. Dengan semua yang sudah terjadi dan semua yang belum terjadi. Kalau terasa aneh, itu wajar. Kalau tidak terasa apa-apa, itu juga wajar. Kalau pikiranmu langsung kemana-mana, itu normal. Tidak semua momen harus bermakna. Tidak semua jeda harus membawa pencerahan atau perubahan besar. Kadang, jeda hanya jeda. Dan itu sudah cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Saat kamu mulai hidup dengan cara ini, tidak ada transformasi besar yang tiba-tiba terjadi. Tidak ada momen di mana semuanya berubah dalam semalam. Tidak ada titik di mana kamu bangun dan merasa seperti orang yang benar-benar berbeda. Yang terjadi adalah pergeseran kecil. Hampir tidak terlihat pada awalnya, tapi terasa. Cara kamu merespons hari yang berat sedikit berubah. Cara kamu berbicara pada diri sendiri saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana menjadi lebih lembut. Cara kamu membuat keputusan tidak lagi terasa seperti setiap pilihan adalah hidup atau mati. Kamu mulai bisa membedakan mana yang penting dan mana yang hanya terasa mendesak karena kebiasaan atau tekanan dari luar. Hidupmu mungkin tidak terlihat berbeda dari luar. Orang lain mungkin tidak melihat perubahan apa-apa. Rutinitas harianmu mungkin masih sama. Pekerjaan masih sama. Tanggung jawab masih sama. Tapi dari dalam, terasa lebih koheren, terasa lebih utuh. Bukan karena kamu sudah mencapai sesuatu yang besar, tapi karena kamu tidak lagi terpecah antara apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan. Kamu mulai bergerak dari satu titik yang sama. Kamu mulai hadir dengan cara yang lebih utuh, lebih jujur, dan uang, pekerjaan, pencapaian, semua itu tetap ada. Mereka tetap bagian dari hidupmu, tapi mereka tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran apakah hidupmu berjalan baik atau tidak. Mereka adalah bagian dari hidup, bukan seluruh hidupnya.
Kamu bisa menghargai uang tanpa merasa bahwa uang menentukan nilaimu sebagai manusia. Kamu bisa bekerja dengan serius tanpa merasa bahwa kamu hanya seberharga produktivitasmu. Kamu bisa punya tujuan tanpa merasa bahwa tujuan itu harus dicapai dengan cara tertentu dalam waktu tertentu, atau hidupmu tidak bermakna. Ini bukan soal menjadi lebih santai dalam arti tidak peduli. Ini soal menjadi lebih jujur. Jujur tentang apa yang sebenarnya penting bagimu, bukan apa yang seharusnya penting menurut orang lain. Jujur tentang apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Jujur tentang batasan dan kemampuanmu di waktu ini, di situasi ini. Dan dari kejujuran itu, ada ketenangan yang muncul. Bukan ketenangan yang pasif, tapi ketenangan yang aktif. Ketenangan yang membuatmu bisa bergerak tanpa harus terburu-buru. Ketenangan yang membuatmu bisa berhenti tanpa merasa bersalah. Ketenangan yang membuat hidup terasa seperti milikmu sendiri. Bukan sesuatu yang kamu pinjam dari ekspektasi orang lain. Ini bukan akhir dari sesuatu. Ini hanya titik di mana kamu memilih untuk berhenti sebentar dan melihat. Melihat apa yang ada. Melihat apa yang terasa benar. Melihat apa yang ingin kamu bawa ke langkah berikutnya. Kalau kamu mau, tinggalkan satu kata di komentar. Kata apa saja yang terasa benar untuk hari ini. Tidak perlu penjelasan, tidak perlu konteks, hanya satu kata. Itu sudah lebih dari cukup. Dan kalau kamu merasa ini berguna, video berikutnya akan tetap ada di sini. Tidak ada urgensi. Tidak ada tekanan, tidak ada yang hilang kalau kamu tidak langsung menontonnya, hanya kontinuitas, hanya pilihan untuk tetap hadir dengan caramu sendiri, di waktumu sendiri, dengan kecepatanmu sendiri. Terima kasih sudah ada di sini, sampai nanti.